Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ahiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Fadilatul habaib asy-syurafa wal masyaikh al fudala wal ulama al a'izza wa jami'il hadirin al ahibba'i rahimakumullah. Satu kehormatan bagi saya dan satu kebahagiaan tersendiri yang pada malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala saya bisa berkumpul dengan para habaib, para masyaikh, para alim ulama, para kiai, para pemuda, segenap jamaah daripada Masjid Serang yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Secara khusus salam penghormatan kita sampaikan kepada orang-orang tua kita di sini. Wabil khusus kepada Habib Nagib Al-Haddad hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, dan sahabat kami tercinta pengurus daripada masjid ini Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, dan juga kepada semua habaib, semua masyaikh, semua ulama hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Famatalallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan segenap kaum muslimin pada umumnya bahwa agama yang kita peluk yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang penuh rahmat. Karena memang tidaklah diutus kita punya Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, kata Allah. Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul
illa melainkan rahmatan sebagai rahmat lil alamin. Makna alamin masih wallah. Jadi apa saja selain Allah, semua makhluk yang ada di alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah, semua masuk dalam makna alamin. Jadi kalau Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam, berarti Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk malaikatnya, untuk manusianya, untuk tumbuhannya, untuk hewannya. Tidak peduli apakah manusia yang beriman, bahkan yang kafir sekalipun, saudara. Rahmatan lil alamin. Artinya kalau Nabi diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, berarti syariat yang dibawa oleh beliau, ajaran yang beliau bawa, hukum dan aturan hidup yang beliau ajarkan kepada kita semua, kalau dijalankan dengan benar, kalau dijalankan dengan baik, sesuai aturan Allah dan Rasulullah SAW, niscaya syariat itu akan menebar rahmat ke semesta alam, ibadallah. Jangankan manusia, hewan dan tumbuhan pun tidak akan pernah terzalimi. Jadi kalau sekarang banyak tumbuhan terzalimi, hewan terzalimi, kenapa? Karena syariat Nabi yang tidak ditegakkan. Nah karena itu, secara lebih khusus lagi, saya ingin mengajak bahwa golongan umat Islam yang selama ini, dari dulu sampai hari ini, salafan wa khalafan, yang selalu menjaga nilai-nilai rahmat yang diajarkan Islam, tidak lain dan tidak bukan adalah kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah ini merupakan madhaban wasatan, madhab pertengahan, madhaban mu'tadilan, madhab yang penuh keseimbangan. Gak sampai di situ, ahlus sunnah wal jamaah merupakan madhabul mahabbah, madhab cinta. Kenapa? Karena madhab ahlus sunnah sejak awal sampai hari ini dan sampai hari kiamat selalu pemikirannya, keputusan dan sikapnya berdiri atas dasar cinta. Nah, karena itu pada malam hari ini saya ingin mengajak, ayo mari kita lihat bagaimana ahlus sunnah wal jamaah ini bisa menjadi disebut madhab cinta, saudara. Yang pertama, ahlus sunnah ini merupakan satu madhab yang menjunjung tinggi hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hubbul al wal ashab, cinta kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Yang ketiga, hubbul ulama wal umara, berdiri atas dasar cinta kepada para ulama maupun para pemimpin umara selama mereka berjalan di jalan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, saudara, hubbul usra wal ummah, diajarkan untuk cinta kepada keluarga dan cinta kepada segenap umat Islam. Bahkan yang kelima, hubbul alam wal insaniyah, ahlus sunnah wal jamaah berdiri atas dasar cinta kepada alam dan cinta kepada kemanusiaan. Mari kita urai satu persatu, saudara. Kita mulai dari yang pertama, hubbullah wa rasulih. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Luar biasa ini firman, saudara. Allah nyatakan kepada nabinya, qul, katakan hai nabi, katakan hai rasul, katakan kepada kau punya umat, in kuntum tuhibbunallah, hai umat Islam, jika kamu sungguh-sungguh betul-betul benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi, saudara. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan mencintai kamu sekalian. Artinya,
Saudara, siapa yang mengaku cinta kepada Allah wajib untuk ikut dan patuh kepada aturan Nabi. Jangan ngaku cinta kepada Allah kalau dia tidak ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ikut kepada Rasulullah merupakan bukti otentik kalau seseorang itu cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah bukan sekedar di mulut, saya cinta Allah. Enggak cukup, saudara. Tapi buktikan dengan ikut Nabi. Begitu dia buktikan amaliyahnya sehari-hari, dia ikut ajaran Nabinya, itulah bukti otentik, bukti original, bukti yang tidak bisa dipungkiri kalau yang bersangkutan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai di situ, bahkan ikut kepada Nabi merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan cintanya Allah. Karena dalam ayat tadi Allah menyatakan yuhibbukumullah. Kalau kamu sudah ikut Nabi, sudah ikuti ajaran Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti cinta kepada kamu. Jangan mimpi Allah cinta kepada kita, jangan mimpi kita mendapatkan cinta Allah kalau kita tidak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa ikut Nabi adalah bukti cinta kepada Allah. Pada saat yang sama, ikut Nabi adalah merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan cintanya Allah. Nah, jadi kalau kita cerita cinta Allah, cinta Nabi, ya jalani. Jadi cinta kepada Nabi pun bukan hanya sekedar kita bersolawat. Cinta kepada Nabi pun bukan hanya sekedar kita mengatakan cinta. Cinta kepada Nabi pun harus dibuktikan. Kita melaksanakan segala perintahnya, kita tinggalkan segala larangannya, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Kenapa ini saya tekankan di awal ceramah ini? Karena maaf, di zaman sekarang ini masih banyak orang Islam kalau dikasih tahu hukum, kemudian dikasih dalil dari hadis Nabi, dia nggak puas, saudara. Dia ngotot minta dalil dari Al-Quran. Jadi kalau nggak ada dalil dari Al-Quran, seolah-olah dia nggak mau terima. Sudah dikasih tahu nih dalilnya dari hadis Nabi, dari perbuatan Nabi, dari ucapan Nabi. Saudara, dia nggak puas. Tetap dia ngototkan di Al-Quran tidak ada. Kan dalam Al-Quran nggak ada ayatnya. Dia lupa, saudara, bahwa sumber hukum Islam itu tidak hanya terbatas kepada Al-Quran saja. Justru sumber hukum utama setelah Al-Quran adalah sunnah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra, kami telah turunkan kepada engkau ya Rasul, hei Nabi, adzikra yaitu Al-Quranul Karim. Untuk apa? Litubayyina linnas, untuk kau jelaskan kepada umat manusia, manusila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi tugas Nabi adalah bayanun lil Quran, untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Mustahil kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran secara sempurna, baik dan benar kalau kita tidak berpegang teguh kepada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak ayat Al-Quran yang mujmalah, ayat Al-Quran yang bicara tentang suatu hukum secara global. Seperti Allah menyatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Tapi Allah tidak pernah menjelaskan bagaimana caranya salat. Enggak ada dalam Al-Quran yang menceritakan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, yang diikuti dengan niat, saudara. Kemudian dilanjutkan dengan doa iftitah, membaca suratul Fatihah. Kemudian membaca sebagian surat daripada Al-Quranul Karim. Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, ada yaitu daripada tumakninah dan lain sebagainya. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Lalu kalau Allah perintahkan wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, bagaimana cara kita salat kalau kita tidak berpegang kepada hadis Nabi?
Maka itu peranan Nabi, kata Allah, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Engkau punya tugas ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, untuk kau jelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Makanya tentang sholat, Nabi kumpulkan sahabatnya. Apa kata beliau? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Hei para sahabat, hei umat Islam, shollu, sholatlah kamu sekalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dari Nabi yang ngajarin. Ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, saudara. Nabi yang jelaskan. Kalau kita terus nggak mau berpegang kepada hadis, hanya berpegang kepada Al-Quran saja, bagaimana cara kita menafsirkan ayat tadi, saudara? Nah, ini sengaja saya tekankan khususnya kepada kaula muda. Kalau kita bicara hukum, sudah dikasih dalil dari hadis sahih dari Nabi, cukup. Walaupun di Al-Quran tidak ada, cukup itu sebagai dalil, saudara. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi tidak datang dari hawa nafsunya. Itu semata-mata merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sekali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya. Tidak. Tapi apa yang beliau ucapkan adalah semata-mata merupakan wahyu Allah yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau kita bicara hukum, sudah dikasih dalil dari hadis, walaupun dalil tidak ada dalam Al-Quran, cukup kafa. Karena hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quranul Karim. Ada lagi di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mutlaqah, ayat-ayat yang bicara hukum, tapi nggak ada penjelasan tentang batasannya, saudara. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Ya, pencuri harus dipotong tangan. Tapi Allah nggak jelaskan yang dipotong tangan yang mana. Yang dipotong itu batas tangannya sampai mana? Apakah jarinya saja? Apa sampai pergelangan tangan? Apa sampai siku? Apa sampai ketiak? Nggak ada penjelasannya, saudara. Lalu bagaimana kita mau jalankan hukum tersebut kalau kita tidak tahu batasannya? Disitulah tugas Nabi. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Disitulah tugas Nabi, jelaskan kepada umat Islam bagaimana cara melaksanakan hukum tersebut. Oh, ternyata yang dipotong untuk pencurian pertama kali tangan kanannya dari batas pergelangan tangan. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan dan amal perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, saudara. Berapa banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang amah, umum. Kalau kita jadikan sembarangan sebagai dalil, bisa rusak syariat ini, saudara. Seperti firman Allah dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadih. Allah menyatakan, katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Kalau kita hanya berpegang kepada ayat ini saja, maka semua perhiasan untuk semua umat Islam, laki maupun perempuan, halal. Tidak ada yang haram, saudara. Allah yang menyatakan, qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadih. Ini ayat namanya ayat umum. Kalau kita hanya berpegang kepada ayat ini saja, saudara, perhiasan apa saja, termasuk emas dan sutra, bagi perempuan, bagi laki-laki, halal. Tapi suatu ketika Nabi kasih tahu kepada para sahabat. Nabi pegang di tangan kanannya emas, Nabi pegang di tangan kirinya sutra. Kemudian Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, hadani haramani lidzukuri ummati. Kedua benda ini, kedua barang ini, emas dan sutra, haram bagi kaum laki-laki umatku. Subhanallah. Dari situ kita tahu ternyata ayat tadi sifatnya umum. Semua perhiasan halal kecuali, siapa yang mengecualikan?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak berpegang kepada hadis, kalau kita tidak ikut Nabi, kalau kita tidak patuh Nabi, kalau kita tidak taat Nabi, maka pengecualian tadi hilang dari benak kita, saudara. Betapa berbahayanya rusak syariat Islam kalau umat Islam hanya berpegang kepada Al-Quran tapi nggak mau berpegang kepada penjelasan nabinya. Padahal Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling paham, paling mengerti akan isi makna kandungan Al-Quranul Karim. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini, di alam semesta ini yang lebih paham, yang lebih mengerti apa maksud isi kandungan Al-Quran yang lebih daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ayat-ayat semacam itu dalam Al-Quran banyak, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Kadang-kadang dalam Al-Quran ada suatu hukum yang nggak berlaku lagi. Kita nggak bakal tahu kalau kita nggak lihat penjelasan Nabi. Lihat dalam surat Al-Baqarah ada ayat wasiat, saudara. Allah kasih tahu umat Islam, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini ayat wasiat di mana diwajibkan orang beriman untuk menulis wasiat kalau dia punya harta. Wajib dia tulis wasiat untuk kedua orang tua, untuk kerabatnya, saudara. Wajib. Kalau disebut wajib, berarti kalau nggak dilaksanakan berdosa, saudara. Tapi kemudian turun surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Allah rincikan bagian ahli waris. Berapa untuk anak, berapa untuk ibu, berapa untuk ayah. Kapan ibu dapat 1/6, kapan ibu dapat 1/3. Kapan itu anak perempuan dapat 2/3, kapan dapat setengah, kapan dia dapat separuh daripada saudara laki-lakinya, saudara. Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di ayat ke-13-nya Allah nyatakan tilka hududullah. Itu adalah ketetapan Allah, hukum Allah yang tidak boleh dilanggar. Ini ayat waris. Kalau kita nggak pegang hadis, nanti kita bingung yang mana yang mesti dilaksanakan. Wasiatnya wajib, warisnya wajib, saudara. Dua-duanya ayat Al-Quran. Nabi datang untuk menjelaskan. Nabi kasih tahu kepada para sahabatnya, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Illa kecuali biridha'il warasah. Kecuali dengan keridhaan para ahli waris. Dari sini kita tahu, oh, kalau gitu ayat wasiat sudah batal kewajibannya, saudara. Dari mana kita tahu batal? Nabi yang jelaskan, saudara. Betapa berbahayanya kita mau bicara hukum, menggali daripada Al-Quranul Karim, kalau kita tidak melihat penjelasan Nabi. Nanti ayat-ayat yang sudah batal kita berlakukan lagi, saudara. Rusak syariat ini. Itulah peranan Nabi. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjunjung tinggi hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti kata wajib kita berpegang kepada aturan Allah yang dituangkan dalam Al-Quranul Karim dan aturan Nabi yang dituangkan di dalam hadisnya, saudara. Makanya kalau ada kelompok ngaku Ahlus Sunnah tapi nggak mau pakai hadis Nabi, bohong dia Ahlus Sunnah, saudara. Ada orang ngaku Ahlus Sunnah tapi dia nggak mau pakai hadis Nabi kita untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Dusta. Nah, itu ciri pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri utama. Kalau nggak punya ciri ini dia bukan Ahlus Sunnah, saudara. Walaupun dia teriak-teriak seantero dunia, saya Ahlus Sunnah. Walaupun dia sumpah berjuta kali, demi Allah, wallahi, tallahi, waimallah, saya Ahlus Sunnah. Tapi manakala dia sudah singkirkan sunnah Nabi, hadis Nabi di dalam menjelaskan isi kandungan Al-Quran, dia dusta, dia bohong, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Nah, itu yang pertama. Makanya hati-hati, saudara. Di kita punya negeri masih banyak kelompok ini, kelompok yang menolak hadis Nabi, sunnah Nabi. Alasannya cukup Al-Quran saja jadi imam kami. Itu bukan tuntunan daripada a'immah kita.
Itu bukan tuntunan imam-imam kita, salaf kita, ajdad kita, bukan. Nah, inilah yang pertama yang ingin saya sampaikan saudara, bahwa Ahlus Sunnah menjunjung tinggi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti siap mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Karena perintah Allah dan Rasulnya menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Oh, enggak sampai di situ peran As-Sunnah saudara. Kadang-kadang terjadi ada kalimat yang muskil dalam Al-Quran. Jangankan kita yang lahir jauh dari negeri Arab, yang kadang-kadang baru belajar Arab sehari dua hari. Kadang-kadang ada sahabat lahir di samping Nabi, belajar dengan Nabi, mereka sendiri nggak paham artinya saudara. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi. Ini terjadi berkenaan dengan ayat yang menceritakan saudara, di mana Allah membolehkan kepada orang beriman untuk makan dan minum di malam hari bulan Ramadan. Allah nyatakan, faqala ta'ala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal lail. Sadaqallahul azim. Allah nyatakan apa? Hei orang beriman, kulu washrabu, makanlah kamu, minumlah kamu. Minum di malam hari bulan Ramadan, makan, minum, gak apa-apa, terusin. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kamu sekalian, al khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajri, daripada pagi hari, thumma atimus siyama ilal lail. Nah, kalau benang putih dan benang hitam sudah jelas bagi kamu, maka mulailah kamu berpuasa sampai malam. Saudara, begitu ayat ini turun, ada seorang sahabat berusaha untuk menafsirkan sendiri. Pulang ke rumah, kemudian dia ambil gulungan benang putih, dia ambil segulung benang hitam, dia taruh di bawah bantalnya saudara. Dia tidur, malam bangun sahur. Setelah sahur dia mau tahu, ini udah masuk waktu puasa belum ini? Sudah masuk waktu puasa belum? Bagaimana cara taunya? Ayat Al-Quran kan bilang, hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kamu benang hitam dan benang putih. Dia buka bantalnya, dia lihat benang hitam dan benang putih. Digelap, dua-duanya tetap nggak kelihatan. Diterang, ya memang yang manapun bisa kelihatan. Dia nggak paham maksudnya apa saudara. Ini sahabat belajar dengan Nabi. Besok paginya dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya kepada Nabi saudara. Begitu dia cerita, ya Rasulullah, aku simpan benang hitam dan benang putih di bawah bantal ya Rasulullah. Nabi senyum, Nabi ketawa saudara. Apa kata Nabi? Bukan itu maksudnya. Al-khaytul abyad, yang dimaksud benang putih adalah bayadun nahar, terangnya cahaya siang. Dan yang dimaksud dengan al-khaytul aswad, benang hitam, adalah sawadul lail, kegelapan malam. Jadi pagi hari saudara, kalau yang belajar ilmu falak, pagi hari coba lihat di ufuk sebelah timur saudara, tapi jangan ada halangan, ufuknya cakrawala terbuka. Nah itu kalau gelapnya malam dengan terangnya pagi masih saling mendominasi, ntar kelihatan gelap, ntar sedikit kelihatan terang, ntar gelap lagi. Itu namanya fajr kadzib. Itu fajar bohong, belum subuh tuh. Nah, tapi begitu yang gelap sama yang terang, nah, sudah tidak saling mendominasi. Kalau diperhatikan dengan teliti, seolah-olah di sana ada satu garis memanjang yang memisahkan antara terangnya siang dengan gelapnya malam. Itulah yang disebut al-fajrus shadiq. Itu disebut fajar betul. Itulah awal masuk subuh, itulah awal kita berpuasa. Jadi ini sahabat diterangin sama Nabi begitu, baru dia paham saudara.
Luar biasa artinya apa? Berarti